Halo para pembelajar semua. Hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Eka. Di video ini kita akan belajar tentang laju reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, menjelaskan pengertian laju reaksi, dan yang kedua, menjelaskan faktor-faktor laju reaksi. Banyak fenomena alam dan fenomena sehari-hari yang terjadi karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia ini ada yang berlangsung begitu cepat dan ada yang berlangsung lambat. Misalnya reaksi pada ledakan bom yang terjadi pada beberapa detik. Reaksi nyala kembang api yang begitu cepat dan reaksi pada saat menyalakan kompor terjadi pertemuan gas dan percikan api dari pemantik. Ini adalah contoh reaksi yang berlangsung begitu cepat. Sedangkan proses yang terjadi pada berkaratnya besi dan reaksi pada pembusukan buah memerlukan waktu yang relatif lama merupakan contoh yang berlangsung lambat. Cepat lambatnya reaksi kimia inilah yang dikenal dengan laju reaksi. Kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Berikut ini pengertian laju reaksi. Di mana laju reaksi didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi per reaksi tiap satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi produk reaksi setiap satu satuan waktu. Jika adalah per reaksi maka akan mengalami kecepatan pengurangan konsentrasi. Dan jika B adalah zat hasil reaksi atau produk maka B akan mengalami kecepatan bertambahnya hasil reaksi dalam waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain. Faktor pertama, luas permukaan. Faktor yang kedua, suhu. Faktor yang ketiga, konsentrasi. Faktor yang keempat, katalis. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, luas permukaan. Semakin kecil ukuran partikel maka permukaan bidang sentuh akan semakin luas dan tumbukan yang terjadi pada bidang permukaan semakin banyak sehingga laju reaksi semakin cepat. Jadi semakin kecil ukuran partikel maka laju reaksi semakin cepat. Sebagai contohnya, jika kita masukkan langsung satu bongkah gula berbentuk bulat itu ke dalam air, pasti lebih susah larut dibandingkan kalau gula itu sudah kita potong kecil-kecil dulu. Dengan ukuran gula yang besar berarti luas permukaan gula untuk kontak dengan air sebagai pelarut lebih sedikit. Sedangkan gula yang sudah terpotong-potong, meski ukurannya lebih kecil tapi luas permukaannya lebih besar. Dan perlu diingat bahwa luas permukaan tidak sama dengan ukuran partikel. Faktor yang kedua yaitu suhu, di mana semakin tinggi suhu, maka akan membuat partikel dalam larutan bergerak lebih cepat sehingga kemungkinan partikel bertumbukan semakin besar dan laju reaksi semakin cepat. Sebagai contoh, dua panci A dan B berisi air yang berbeda. Panci A berisikan air yang dipanaskan sedangkan panci B berisi air biasa. Kedua panci sama-sama dicampurkan dengan gula. Dengan kondisi ini sudah pasti gula yang dimasukkan pada panci A yang dipanaskan akan cepat larut. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi zat. Semakin besar konsentrasi suatu zat akan semakin pekat suatu larutan dan semakin banyak partikel yang dikandungnya, akibatnya semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan sehingga laju reaksi semakin cepat. Contohnya pada suatu ruangan kelas ukuran normal ada 50 orang siswa, di kelas lain yang berukuran sama hanya berisi 10 orang. Apabila di kedua kelas itu semua siswa bergerak, di kelas mana lebih memungkinkan terjadinya tabrakan? Ya benar, sudah pasti kelas yang berisi 50 orang. Begitu juga suatu larutan yang memiliki lebih banyak partikel atau larutan berkonsentrasi tinggi. Tumbukan akan lebih banyak terjadi sehingga reaksi akan berjalan lebih cepat. Begitu juga sebaliknya pada larutan dengan konsentrasi rendah terdapat lebih sedikit partikel. Kemungkinan terjadinya tumbukan lebih rendah sehingga reaksi berjalan lambat. Faktor yang keempat adalah katalis, yaitu zat yang ditambahkan ke dalam reaksi yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi ini adalah energi minimum yang harus dimiliki agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Demikian video pembelajaran laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Selamat belajar!